masih bab 9. Oh no. Saya mau loncat ke bab 11. Saya mau loncat ke bab 11. Nanti biar sambil jalan selesaikan oleh Pak Rendra. Saya beritahu Pak Rendra ya. Saya mau teruskan ke bab 11. Ini dynamic behavior and stability of closed loop control system. Jadi yang pertama kita akan melihat block diagram representation. Oke. Kemudian nanti lihat closed loop transfer function-nya, lihat closed loop response, dan lihat kestabilan dari closed loop control system tersebut, ya, apakah dia stabil? Permisi, Bro. Oh, yes. Share screen-nya belum kelihatan. Okay. Oh my goodness. Okay, there. Timetable is not going to be let me see. Oke. Kemudian saya kalau balik ke enggak keluar, sebentar ya. Iya, Bro. Oke, kelihatan sekarang? Sudah, Bro. Ya, bab 11 dari buku Seaborg. Ini edisi 4 saya kira. Jadi kita akan lihat dari bentuk fisiknya dulu, chemical process, kita lihat bentuk fisiknya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Let's see. Nah, kita lihat ini bentuk fisik, ya, sekali lagi, ini cerita mengenai blending system, ya. Stream 1 dan stream 2 masing-masing komposisinya X1 konsentrasi, not komposisi ya. Konsentrasi konsentrasinya X1 ya, mole fraction, mass fraction, I'm sorry. Kemudian W2 itu stream 2 ya. Stream 2 yang pekat ya. Yang dicampur ya, W1 ditambah W2 akan menjadi W3 atau W kalau di sini ya. Ini yang keluarnya di atas sebagai overflow. Kemudian konsentrasi keluar ini tentu ada di antara X1 dan X2, gitu kan? Ini X2 yang paling pekat, ini X1 yang encer,
tentunya konsentrasi yang timbul karena pencampuran tidak mungkin lebih besar dari stream 2 dan juga tidak boleh lebih kecil dari stream 1 ya yang punya konsentrasi X1 ya. X1 dalam mole fraction. Oke, nah, kemudian kita sudah coba menurunkan untuk proses tersebut, maka fungsi Laplace-nya seperti ini. Oke, persamaan 11/1, di mana kita bisa membuat bentuk general first order system, ya, di mana K1 adalah konstanta gain dari proses, tau itu adalah time lag atau time constant of the process, ya, time constant of the process. Kemudian ini K1 itu proses gain untuk antara X1 aksen dengan X aksen. Ya. Kita juga bisa punya fungsi transfer antara X aksen dengan W2 aksen, yaitu K2 dibagi tau S plus 1. Oke. Nah, kemudian general equation ini untuk first order system ini mempunyai parameter tau K1, K2 yang bentuknya seperti ini ya. V kalikan rho dibagi dengan B. Kemudian K1 sama dengan W1 dibagi W. Dan K2 1 dikurangi X dikurangi W. Ya. Oke. Nah, kemudian kita sudah punya, lah ini kita bisa gambar sekarang blok diagram. Ini blok diagram terbuka antara X dengan X1, antara X dengan W2 yang kalau dijumlah bentuknya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa yang belum jelas? Jadi karena lihat dari neraca massa itu merupakan first order system, maka kita bisa menggambarkannya sebagai berikut ya. Untuk mempersulit cerita, Seaborg menggunakan first order system untuk sensor transmitter ya, untuk analyzer, composition sensor transmitter atau analyzer, untuk mengetahui berapa sih besar konsentrasi dari X misalnya ya, karena yang diukur itu adalah di X-nya. Oke. Setelah itu ini bentuknya open loop block diagramnya antara output dengan input. Inputnya katakanlah fraksi mesh yang masuk dan output yang keluar adalah miliampere. Jadi masih bentuk senyawa ampere ya, arus listrik. Oke. Kemudian untuk kontrolernya dipakai PI controller. Oke. Kenapa PI? Ya nggak ada itu sebab ya pakai PI aja. Karena kalau PI itu kan bisa kembali ke set point ya. Output itu bisa kembali ke set point. Kalau saya pakai proportional controller, maka tidak kembali ke set point, itu kan ada offset ya. Ada offsetnya. Oke, kemudian dari controller ini saya bisa ke mana lagi nih? Ini XSP per XSP aksen sama dengan KM. Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat block diagramnya. Block diagramnya seperti ini. XSP mass fraction, jadi
Mula-mula kalau kita ukur itu mass fraction yang ada, tetapi dengan elemen pengukur, maka kita bisa mendapatkan miliampere keluarnya. Ya, jadi orang teknis, orang teknik elektro bisa mendesain alat yang mengeluarkan sinyal yang tadinya berupa fraksi massa bisa diubah ke dalam electrical signal, yaitu arus listrik. Ya. Kemudian ini di-compare, ya, jadi set point di-compare dengan measured variable, ya, measured variable, sehingga ketemu error. Bisa dijumlah karena punya satuannya, ya, satuannya sama, ya. Ini miliampere, di sini juga miliampere. Gitu. Nggak boleh lain satuan. Oke, kemudian melalui PI controller ini pun juga satu unit tersendiri, dan di sini juga tidak berdimensi, ya, konstanta controllernya, ya, KC, ya, tidak berdimensi karena errornya inputnya berupa electrical signal, kemudian P-nya juga output, controller output itu juga adalah electrical signal. Kalau kita akan mengubah electrical signal ke dalam pneumatic signal, maka kita harus menggunakan satu alat lagi yang namanya IP transducer. Oke, current to pressure. Ya. Menggunakan IP transducer. Oke, jadi ini kita keluar P masih sebagai miliampere, maka betul harga KC itu tidak berdimensi, ya. Ini teorinya, kemudian sudah ceritanya dapat. Nah, dari sini kemudian kita menuju current control valve. Control valve-nya bisa juga mempunyai lag, ya, time lag di sana kita bisa umpamakan sebagai first order system, ya. Sehingga bentuknya sebagai berikut, ya, yang namanya first order system kan kayak gini, gitu, ya. Persamaannya. Oke, kemudian ini block diagram untuk IP transducer, ya. Inputnya berupa P prime over milliamps. Keluarnya di sini adalah sudah PSI. Ya. Berarti KIP ini kan punya dimensi, ya. KIP dimensinya apa? Kalau gitu, dimensinya PSI per milliamp. Ya. Oke, kemudian untuk control valve juga gitu. Masuknya PSI, keluarnya tentu menjadi kilogram per menit. Oke, sehingga Kv ini konstanta gain dari valve bisa mempunyai unit, yaitu kilogram per menit divided by PSI. Itu, ya. Nah, ini gambar dari closed loop block diagram, ya, dari proses blending proses tadi yang dikendalikan dengan electrical controller, gitu, ya. Kemudian masuk ke control valve itu menggunakan fungsi transfer yang bukan ordinal, gitu, ya, tapi order pertama, gitu, ya. Yaitu KV dibagi tau Vs plus 1. Kemudian keluar dari fungsi transfer ini K tau Vs plus 1 adalah keluarnya dalam bentuk kilogram per menit, ya. Alirannya itu jadi ketahuan berapa besarnya. Oke. Kemudian masuk ke dalam prosesnya sendiri. Kemudian ini sinyal ini ditambah XA aksen
dibagi ya ditambah dengan XD aksen ditambah dengan XU aksen, nanti ketemunya X prime E aksen. Oke. Sudah, kemudian ini yang sudah diukur kita kembalikan ke measurement detailnya, kemudian kita masukkan lagi output daripada di sini KM ini, kemudian menjadi apa namanya, masuk ini sudah berupa miliampere ya, jadi miliampere ya. Jadi betul si error itu mempunyai unit satuan miliampere. Oke. Nah, sampai sini siapa yang ada bertanya? Silakan. Ayo, siapa yang ada pertanyaan? Nggak ada, saya skor sebentar 10 menit ya. Saudara-saudara, kita akan masuk lagi pukul 2 lebih 5 menit ya. Kalau dari jam saya, kalau 10 menit dari sekarang ya. Oke? Kedengaran? Baik, Prof. Baik, Prof. Oke, 10 menit ya. Silakan saudara baca dulu di bab 11 ini.
Baik, kita kembali ya. Nah, dari gambar fisik, dari cerita fisik ini, gambar 11.1, kita bisa buat schematic block diagramnya ya, yang closed loop. Kita sebut closed loop karena ada controllernya ya, di mana sinyalnya ini akan selalu berputar ya. Nah, jadi contohnya ini adalah contoh closed loop block diagram dari proses tadi ya. Kita bisa lihat ini ada set point-nya, kemudian masuk ke elemen pengukur untuk menjadi miliampere ya, sinyalnya diubah jadi miliampere, kemudian dibandingkan dengan variabel yang terukur ya, jadi outputnya ini yang mass fraction keluar yang X, kemudian kita lewatkan ke elemen pengukur menjadi XM aksen, unitnya adalah miliampere yang tadinya mass fraction ya. Jadi mass fraction dengan mass fraction ini bisa dijumlahkan ya. Dijumlahkan artinya di sini plus dengan minus ya. Sehingga keluarlah error. Error ini adalah X SP aksen tilde ya, dikurangi dengan XM aksen. Itu ya, itu error. Kemudian ini sudah termasuk controller ya. Jadi ini namanya komparator yang bundar ini masuk di dalam satu controller di sini ya, isinya. Kemudian keluarlah controller output ya, yang P dengan unitnya masih di dalam miliampere. Artinya Kc ini berarti tidak berdimensi kan gitu ya, karena ini miliampere sehingga tidak berdimensi. Lalu melalui IP transducer berubah dari miliampere ke PSI ya. Dari sini baru masuk ke keran pengatur ya. Ini keran pengaturnya, jadi inputnya PSI udara tekan masuk ke keran pengatur, keluarlah laju alirnya ya, yaitu V2 aksen ya. Nah, tentu saja KV ini mempunyai dimensi ya. Kalau di sini PSI, di sini kilogram per menit, maka satuannya menjadi kilogram per menit per PSI ya. Kemudian dari V2 ini masuk ke proses, keluarlah mass fraction. Kemudian mass fraction ini dengan XD ya, mass fraction yang diukur dari elemen pengukur di sini, keluarlah X ya. Berbeda dengan di sini, ini plus plus ya. Tidak, di sini kan soalnya feedback controller ya. Dikembalikan lagi, kalau ini kan bukan dikembalikan ya, ini justru dibandingkan ya, antara gangguan dari disturbance X1 ini beban, disturbance beban atau gangguan beban, dan di sini adalah dari gangguan set point ya. Oke, keluar adalah X, dan ini X ini outputnya kita bisa kembalikan lagi ke controller gitu ya, untuk menjaga agar X ini selalu di angka yang kita harapkan ya. Nah, sekarang kita mau cari closed loop transfer function-nya. Gimana cari closed loop transfer function-nya? Gampang ya, supaya ini nggak ribet maksud saya, kita sederhanakan menjadi gambar seperti ini. My goodness.
Kita sederhanakan closed loop block diagramnya seperti ini. Ya, jadi nggak kelihatan ribet. Nah, kita bisa cari satu-satu hubungan antara Y dengan D, Y dengan YSP, gitu ya. Ikuti saja di si board ini, ya, di mana hasil akhirnya hubungannya antara Y dengan YSP menjadi semua perkalian dari fungsi transfer antara Y sampai YSP, yaitu KM, GC, GP, GV, GP dibagi dengan 1 ditambah semua fungsi transfer yang ada di lingkaran. 1 ditambah GC, GV, GP, GM. Ya, itu hasil akhirnya keluarnya seperti itu. Sedangkan hubungan antara Y dengan D itu adalah menjadi fungsi transfer antara Y dan D, yaitu GD, dibagi dengan 1 ditambah semua fungsi transfer yang ada di dalam loop. Ya. Nah, kalau kita lihat begitu, maka di dalam fungsi transfer loop tertutup ini ternyata penyebutnya akan sama. Ya. Hasilnya akan didapat seperti ini. Y dengan YSP akan KM, GC, GV, GP dibagi 1 plus GC, GV, GP, GM. Gitu ya. Kalau saya ganti Y dengan YD atau D, itu tetap sama dengan GD dibagi 1 plus GC, GV, GP, GM. Gitu. Ya. Jelas? Ini dia. Ya. Kalau kita bandingkan Y per D, ini yang bawah sama. Ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan fungsi transfer closed loop. Ini fungsi transfer closed loop, sedangkan yang di bawah ini adalah persamaan karakteristik loop tertutup. Persamaan karakteristik loop tertutup yang menentukan apakah sistem itu stabil atau tidak berdasarkan persamaan karakteristik closed loop, ya, loop tertutupnya, itu. Nah, diambil contoh, misalnya, belum sampai sini, saya punya model seperti ini, misalnya, ya. Kalau tadi kan kosong di sini loopnya ya, tapi sekarang ada loop lagi di dalam loop ini ada loop lagi. Ada jadi masalah enggak. Karena kita akan punya hubungan antara output yang di sini yang masuk ke dalam komparator, ini namanya komparator. Jadi ini output dari GC1 dengan ini output dari loop yang paling kecil, yang loop di sini, loop paling kecil, fungsi transfer closed loopnya, sehingga bisa kita ganti ke menyebut sebagai satu fungsi transfer saja, ya. Jadi kita bisa anggap sebagai contoh ini GC1, ini kita ini kita sebut sebagai G4, ya. Di mana G4 tidak lain adalah GC2 tambah kali G1 dibagi dengan 1 ditambah GC2, G1 dan GM2. Ini ya yang bawah. Oke. Terus kita keluar dari sini, ada disturbance yang pertama masuk, keluar ke G2, kemudian ada lagi disturbance yang masuk di sini dan keluar G3. Ya, ini sebagai outputnya.
Dan kemudian output yang terakhir ini kita kembalikan ke depan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam loop itu ada loop, maka penyelesaiannya seperti ini. Ya. Oke, apa yang belum jelas? Kemudian kita mau lihat bagaimana respons dari blending system ini. Ya, kalau sudah dikendalikan, kita kasih gangguan. Ya. Misalnya keran ini kita buka lebar-lebar, apa yang terjadi, gitu kan? Nah, dari sini kita bisa dapatkan, ini tahu-tahu sudah ada offsetnya. Hubungannya dulu, ya. Tadi blending system, terus keluarnya, oh, diambil contoh yang paling gampang gitu ya. Kalau tadi blending system, kalau ini enggak. Liquid level control system, ya, level. Sama aja bahwa hubungan fungsi transfernya untuk closed loop akan sama dengan KC, KIP, KP, KP, KM dibagi tau S plus 1 dibagi 1 plus KC, KIP, KC, KP, KM dibagi dengan tau S plus 1. Nah, kemudian kalau sudah, maka jika kita lakukan perubahan, maka H tadi sebagai fungsi T akan sama dengan ini. Ya, jadi hanya seperti ini fungsinya, itu kan? Kemudian kalau kita cari offset, apa sih itu offset? Offset itu adalah variabel yang kita cari pada T menuju tak berhingga dikurangi variabel yang kita cari pada T, ya. Set point, ini set point pada T tak berhingga, dan ini output pada T tak berhingga. Jadi sama-sama waktunya tak berhingga. Nah, ini bisa offsetnya bisa mendekati harganya ya antara SP dengan outputnya, tapi tidak akan pernah sama dengan 0 kalau kita pakai proportional controller, ya, bukan proportional integral controller. Kalau proportional integral controller itu untuk menghilangkan offset, ya, makanya kalau supaya jangan terjadi offset, ya kita pasang efek integralnya. Ya. Ada yang belum jelas sampai sini? Sudah ya? Baik, saya mau cerita ini dulu. Dilihat gambar-gambarnya ada. Saya mau cerita mengenai stabilitas. Ini penting, ya, stabilitas dari sistem pengendalian. Kalau suatu proses sudah dikendalikan, itu bukan berarti prosesnya akan stabil, ya, tergantung parameter dari controller. Ya. Kalau parameternya itu terlampau besar dari yang seharusnya, maka bisa saja terjadi ketidakstabilan. Ya. Jadi meskipun pasang controller, bisa terjadi ketidakstabilan gitu. Ya. Nah, gimana sih caranya untuk melihat itu? Ini contohnya. Contohnya adalah kita bisa dengan cara trial and error. Mulanya kita pakai yang kecil, hasilnya seperti ini. Ya. Kita perbesar lagi KC-nya, KC6 akan seperti ini. KC-nya kita perbesar lagi, jadi 15, mulai terlihat dia tidak stabil. Ya. Kelihatan ya?
jadi tidak stabil. Jadi kalau Kc makin besar, ternyata bisa menyebabkan sistem itu menjadi tidak stabil. Oke. Nah, kapan sih persisnya stabil enggaknya? Mana ini ya? Semua harus melalui persamaan karakteristik loop tertutup. Tadi saya katakan bahwa kestabilan bisa dicari dari situ ya. Nah, persamaan 1 plus GOL ini, yaitu perkalian dari semua fungsi transfer yang ada di dalam loop, itu bisa memberikan akar-akar dari persamaan karakteristik loop tertutupnya. Ya. Nah, sekarang apa sih gunanya akar? Akar itu ya tentu saja menjadi akar S ya. Kita bisa mencari akar-akar dari persamaan polinomial dari S. Polinomialnya bisa S kuadrat, S pangkat 3, S pangkat 4, S pangkat 5 gitu ya. Nah, di mana letak akar tadi? Itu bisa kalau kita buat bidang S-nya, bidang S itu terdiri dari koordinat dari bilangan real dengan koordinat dari bilangan kompleks, bilangan imajiner, maaf. Jadi ini imaginary part, bisa kita tarik garis, ini adalah real part, bisa juga kita tarik garis ya. Kalau real partnya positif itu ada di sebelah kanan, real partnya negatif ada di sebelah kiri. Kemudian untuk imaginary part, kalau positif ada di sebelah atas dan kalau negatif ada di sebelah bawah. Oke. Nah, ternyata kalau akar-akar persamaan tersebut ada di sebelah kanan, salah satu akar aja, yang lainnya meskipun ada di sebelah kiri, maka sistemnya tidak stabil, ya. Karena daerah sebelah kanan ini adalah daerah ketidakstabilan. Yang stabil hanya di sini, ya. Kalau di garis ini pun juga dia mulai tidak stabil, ya. Jadi dianggap tidak stabil. Oke? Jelas? Ya. Nah, kalau udah nggak stabil, gambarnya kayak gini, ya. Kalau ini di mana akar-akarnya bagian realnya negatif, maka sistemnya dia akan stabil. Lama-lama dia akan stabil ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian kalau akarnya di aksis di sebelah kanan, maka gambarnya kayak gini. Oke, ya. Siapa ada pertanyaan sampai sini? Ya. Di persamaan piro? 11/23. Kenapa? Kalau Kc-nya kecil, maka sistemnya biasanya selalu stabil. Ya. Kita bisa lihat contoh Kc sama dengan 2 kayak begini, ya. Kalau Kc sama dengan 6, ini kayak gini. Ini kan tetap stabil ini. Lama-lama menuju, meskipun dari depan itu kayak turun naik terus, tapi sebetulnya dia akan menuju kestabilan, ya, menuju harga yang baru, harga outputnya dia yang baru. Yuk. Sedangkan kalau Kc-nya makin gede, jadi 15, maka mulai seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya, oh kalau gitu semua proses kalau Kc-nya 2, dia pasti stabil. Kalau Kc-nya 15, dia pasti stabil. Selalu tidak stabil. Enggak demikian. Ya, karena tergantung dari numerik ininya, nilai-nilai prosesnya. Ya. Ya.
Itu jawabannya. Ya. Oke. Oke. Jadi sekali lagi untuk ini yang example di sini itu saya juga bisa melihat dari sini aja. Ya. Ini persamaan loop tertutup. 10 S pangkat 3, 17 S kuadrat, plus 8 S, plus 1, plus kasih. Gitu ya. Kemudian saya cari akar-akarnya. Ya. Akar-akarnya saya cari bisa secara numerik. Kalau secara analitik saya lupa gimana kalau pangkat 3 dicari secara analitik, tapi kalau secara numerik itu biasa. Kita bisa nyari, lalu kita lihat akar-akarnya ada di sebelah mana. Kalau di sebelah kanan sumbu imajiner, maka dia menjadi tidak stabil. Tapi kalau ada di sebelah kiri sumbu imajiner, dia stabil. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri itu dari bagian realnya ya, bukan bagian imajiner. Kalau imajiner itu kan atas bawah, kalau tadi kita lihat gambar. Tapi kalau real itu ke kiri kanan ya. Oke. Nah, ini kan kiri kanan ini ya. Kalau ke kanan ini daerah nggak stabil, kalau ke kiri itu daerah stabil. Oke. Well, kemudian selanjutnya, jadi saya kalau mau melihat stabilitas itu, Pak, saya kalau mau lihat stabilitas itu saya harus cari akar-akar dari persamaan karakteristik loop tertutup. Iya, betul. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau polinomial saya pangkat 100, gimana cari akar-akarnya? Apa nggak kelamaan? Gitu. Ya. Maka Ralph pada tahun 1905 bilang, saya punya metode supaya tidak perlu mencari akar-akar dari persamaan karakteristik loop tertutup. Ya, karena dia bilang ya karena kalau polinomialnya pangkat 100 lalu cari 100 kali kan juga nggak efektif kan. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu menggunakan test Ralph. Ya. Disebut juga Ralph stability. Gimana Ralph stability? Ralph stability itu bukannya di sini ceritanya. Let me see, Ralph stability. Dia cerita Ralph stability criterion. Oh, tidak di sini kelihatannya. Karena kalau di sini itu, oke, mungkin di bab berikutnya kita lihat di bab berikutnya aja. Karena sudah terlanjur kita sudah sampai di sini. Bentar ya. Kita lagi berpikir gimana kalau nggak stabil. Maksud saya kalau saya punya polinomialnya pangkat 100 kan? Ini ada nggak sini ya? Dengan menggunakan Ralph array. Oh, I see. Di sini nggak ada Ralph array-nya ya, adanya di bab di edisi 3 Ralph array. Oh well, nggak ketemu. Oke, saya kembali ke atas. Lupa saya kalau Ralph array itu nggak ada di buku ini ya. Ada di buku edisi 3. Nah, jadi perlu saudara lihat di buku edisi 3. Ini edisi 4, jadi nggak ada. Kenapa dihilangkan ya saya nggak tahu, padahal menurut saya sangat penting. Gitu ya. Baik, jadi kalau begitu saudara perlu melihat di edisi 3, saya belum sempat menyiapkan untuk yang Ralph stability. Kalau misalnya pangkatnya itu
besar ya. Kalau pangkatnya kecil 2, 3, 4 masih gampang lihatnya ya. Tapi kalau pangkatnya sudah banyak tentu akan sulit kita menghitungnya. Ya. Cara lain gimana kalau gitu? Cara lain adalah dengan menggunakan direct substitution method. Ya. Yaitu dengan mengubah S sama dengan J omega. Contoh 11,9. Ya, stabilitas dari sistem mempunyai karakteristik equation loop. Ya, ini maksudnya closed loop, karakteristik equation-nya ini. Persamaan 11,93. Lalu apa yang persamaan 11,9? Ya, kalau kita lihat ini polinomialnya. Kemudian ternyata ada satu koefisien ya. Pada polinomial S-nya itu sama dengan 0. Ya, contoh S pangkat 3, 5S pangkat 3, 3X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti koefisien di sini adalah 0 ya untuk S pangkat 1. Ya. S pangkat 1 ini koefisiennya 0. Sehingga sistemnya menjadi tidak stabil. Kata Rawls itu bilang, kalau koefisiennya itu ada yang 0 saja pada polinomial closed loop tertutup, persamaan polinomial closed loop tertutup, maka sistemnya tidak stabil. Jadi nggak perlu lagi cari akar-akar ya. Buat apa cari akar-akar kata Rawls? Karena saya bisa membuktikan kalau ada angka 0 atau angka negatif pada koefisien di polinomial, maka sistemnya tidak stabil. Berhenti, sudah. Ya. Tapi gimana kalau misalnya semua ada koefisiennya, semua positif? Ini dia 10S pangkat 3, 17S kuadrat, 8S, 1 plus KC sama dengan 0. Ya. Oke, ini kita bisa menggunakan direct substitution dengan catatan bahwa 1 ditambah KC itu harus positif. Ya. Angka 1 itu kan lebih besar dari 0. Lalu kita selalu menganggap KC itu kan lebih besar dari 0 karena positif. Otomatis 1 plus KC ini pun juga akan positif. Kan gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan direct substitution. Di mana? Yaitu masukkan S sama dengan J omega. Kalau saya masukkan S sama dengan J omega, maka saya akan punya persamaan 11,95. Nah, dari 11,95 ini kita kumpulkan bagian realnya sendiri, bagian imajinernya sendiri. Gitu kan? Kemudian buat bagian realnya 0, bagian imajinernya juga 0, sehingga saya akan dapati ini persamaan 11,96A. Kemudian saya juga bisa dapati ini untuk persamaan 11,96B ya, yang kiri dan yang kanan. Dan akhirnya saya menemukan bahwa omega critical omega, critical frequency omega kuadrat sama dengan 0,8, jadi saya bisa tahu omeganya 0,894 ya, bisa positif, bisa negatif. Jadi biasanya frekuensi itu positif ya, bukan negatif. Persis seperti harga controller ya. Kemudian kita masukkan omeganya ini ke persamaan yang ini ya. Yang ini kita akan dapati bahwa KC-nya akan sama dengan 12,6 ya. Jadi artinya pada harga 12,6 maka sistemnya mulai tidak stabil. Itu jelas? Ya, itu mengenai ketidakstabilan. Oke, saya kira bab 11 sudah selesai ya. Root locus diagram saya nggak mengajarkan, ya, nggak ingin mengajarkan karena metode root locus itu jauh sebelum saya jadi mahasiswa juga sudah ada, jadi ya
sekarang ini kan sudah pakai digital, jadi saya lebih baik menggunakan analitis ya, menggunakan apa namanya kalkulator, ya, menggunakan Excel, menggunakan MATLAB untuk mencari akar-akarnya ya, tidak perlu menggunakan root locus lagi ya. Root locus itu berdasarkan gambar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siapa yang belum jelas? Berarti bab 11 ini selesai. Izin bertanya, Prof. Ya. Mengenai gain transducer yang IP itu apakah sama dengan sensor transmitter ya, Prof? Karena pada bab 9 itu KM itu dicari dari output range per span, apakah hampir sama seperti itu konsepnya, Prof? Kalau yang IP itu kan ada sendiri lain tempatnya. Coba kamu lihat di closed loop block diagram. Gambarnya, skematiknya. IP transducer letaknya adalah setelah dari controller, ya kan? Gambarnya. Betul? Iya, Prof. Nah, IP transducer itu letaknya di sini antara controller dengan control tower. Ya, sedangkan sensor letaknya di sini. Sensor letaknya di sini. Jadi sensor itu gunanya untuk mengukur variabel. Outputnya tergantung outputnya variabelnya apa, temperatur. Nah, kebetulan ini adalah mass fraction. Ya. Jadi ya, yang variabel yang mau diukur itu mass fraction, kita ubah ke dalam bentuk current, dalam bentuk current atau listrik, sehingga dapatnya apa? Yang measurement itu KM, ya. Sedangkan kalau untuk yang transducer itu KIP, tempatnya kan juga lain, ya. Jelas? Ya, transducer dengan ini lain, ya. Oke? Apa yang belum jelas? Saudara masih bingung? Sudah jelas atau masih bingung? Yang saya bingungkan itu kan dia itu sama-sama mengalihkan dari, mungkin kalau dari contoh yang di bab 9 itu dari suhu ke arus ya, Bro. Nah, ini kan dari arus ke tekanan gitu. Ini letak KIP-nya di sini. Ya, bisa dilihat gambar 11.1 ini loh. Iya, Bro. Ya, KIP-nya kan di sini. Dia ngubah dari electrical ke pneumatic. Ya. Dari miliampere ke PSI itu di sini. Nah, kalau sensor letaknya di sini. Ini jadi satu dengan analyzer transmitter. Ya. Jadi sensor dalam hal ini komposisi diubah menjadi fraksi. Itu. Mungkin hampir sama ya. Ini kebetulan ini X mass fraction, tapi ini XM bisa dalam bentuk apa jenenge miliampere kan gitu ya. Jadi ini mass fraction-nya di sini, kemudian miliampernya di sini yang masuk ke dalam controller, ya. Karena kan controller nggak bisa menerima mass fraction, gimana dia menerima sinyal mass fraction atau mole fraction? Yang dia bisa terima kan sinyalnya listrik, sinyalnya udara tekan, gitu kan? Oke, jelas? Jelas, Bro. Ya, ya. Jadi letaknya tempatnya beda, sama. Baik, ada lagi? Ya.
Yang mana? X1 11 titik 10. Oke, 11.10 ya. Ya. Oke, kalau saya masukkan KC sama dengan 12,6, apa yang terjadi? Maka daerah sini akan jadi 0. Ya. Daerah sini kan jadi 0. Saya masukkan 12,6, sini jadi 13,6. Sekarang kalau 17 dikali 0,894, misalnya, ini kan juga akan jadi 13,6. Ya, itu enggak? Coba kalkulatormu, bener enggak? Ya, itu artinya pada saat KC-nya 12,6, ini yang kita sebut sebagai KC maksimum. Ya, di mana pada harga tersebut responnya sudah mulai turun naik, nggak berhenti-berhenti. Ya, dia nggak nuju keadaan steady state yang baru, ya, keadaan steady yang baru. Itu, maka itu menjadi tidak stabil, ya, jadi itu menjadi batasan. Itu, ya, artinya kalau kita mau masang KC, maka KC-nya harus jauh lebih kecil dari 12,6. Ya, sebab kalau dekat dengan 12,6, maka dia mulai akan menunjukkan respons yang mulai turun naik, gitu kan? Tapi ketidakstabilan. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya sudah tahu bahwa KC itu 12,6 misalnya, lalu berapa yang baik saya harus pasang KC? Ini Pak Gus, stop share. Saudara Ahmad Habib, berapa saya harus pasang KC supaya sistemnya responnya bagus? Bagus itu artinya turunnya sedikit. Tapi berapa? 12,57, 12,56, 12,5. Ahmad Habib senangnya 12,5 ya. Mendekati 12,6. Saya tanya, Liv, kamu berapa Liv? Berapa harus dipasang menurut kamu? Eh, 12,5 Prof. 12,5. Oke, berikutnya Arya. Kamu masang berapa? Kalau kamu punya proses, kamu tahu, jadi sudah dicek, kasih maksimumnya 12,6. Ya, teman-temanmu ambil 12,5. Kamu ngambil berapa? Berapa Arya? Kamu ada enggak? Arya? Oh, enggak ada. Saudara Fatimah, ada nggak Fatimah sini? Ada, Prof. Ya, saudara akan milih berapa? Saya mungkin 11,7 yang, Prof. Mau milih 11,7? Ya. Oke.
Fatimah 11,7. Satu lagi sebelum saya jawab. Dirotsa Sukma. Mana orangnya mana ini? Saya pengen tahu. Dirotsa Sukma. Iya, Prof. Oke. Kalau Berapa? saya milihnya 12, Prof. 12. Oke. Jadi kalau begitu saya melihat saudara-saudara semua ini nanti kalau kerja di pabrik, masang kasih itu mendekati daerah yang tidak stabil. Kan? Kalau 12,6 itu nggak stabil, jadi saudara masangnya ya dekat-dekat daerah yang nggak stabil kan gitu. Ya. Kalau saya pasang di daerah yang stabil, kira-kira aman nggak prosesnya? Ya, kalau nggak stabil itu katakanlah reaktornya meledak, itu kan bisa meledak. Ya. Jadi kalau saya pasang mana, misalnya 3 atau misalnya 6 itu, kira-kira bagus mana dengan yang kalau dipasang 12 atau 12,5? Menurut hemat saudara? Aman yang 6, Bro. Akan milih yang 6. Ya. Kenapa demikian? Karena jauh dari ketidakstabilan. Ya, proses itu kalau di real industri kimia gampang sekali dia itu bergeser. Ya, sering kali gampang untuk bergeser-geser. Makanya kita masangnya juga harus hati-hati. Jangan terlampau dekat dengan daerah ketidakstabilan. Ya. Nah, kalau saudara baca di buku Seaborg, di situ ada cara penyetelan alat pengendali, ya, tuning daripada parameter alat pengendali. Ya. Jadi di situ ada KC, berapa KC harus dipasang, berapa tau I harus dipasang, berapa tau D harus dipasang. Ya, di situ ada metode yang namanya disebut metode Ziegler-Nichols. Ya. Kalau saudara lihat metode Ziegler-Nichols, maka KC menurut Ziegler-Nichols yang aman itu adalah setengah dari KC maksimum. Ya. Jadi kalau KC maksimumnya 12, jadi menurut rekomendasi Ziegler-Nichols, masangnya harus 6. Ya, bukan 12, bukan 11. Itu ya. Kemudian kalau mau masang waktu integral, waktu derivatif, di situ juga sudah ada, ya, berdasarkan ultimate frequency, ya, berdasarkan harga omega ultimate yang sudah saudara dapat dari direct substitution tadi, kan hitungannya ada tuh yang omega sama dengan 0,894 kalau nggak salah, ya kan? Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa besarnya waktu integral dan berapa besarnya waktu derivatif. Itu, ya. Jadi itu yang harus dipegang. Oke. Baik, saya kira sudah cukup untuk kuliah pada hari ini bab 11. Jangan lupa Alif, berita acaranya ya. Ya, baik, Prof. Oke, saya tidak berikan assignment. Coba saudara baca lagi buku bab 11-nya ya. Coba saudara cari, maybe the assignment is just like this. Kamu lihat buku Seaborg edisi 3 yang menjelaskan menggunakan Ralph array ya, untuk stabilitas. Ya. Ralph array untuk stabilitas. Kenapa begitu? Karena kalau kita punya polinomial, ya, persamaan closed loop tertutup, polinomial, kemudian koefisiennya sudah positif semua, itu bukan berarti sistemnya pasti stabil. Ya. Jadi sebetulnya sistemnya itu belum tentu stabil kalau koefisiennya positif semua. Tapi kalau ada salah satu koefisiennya yang 0 atau negatif, itu pasti tidak stabil. Ya, prosesnya nggak stabil.
Jadi nggak perlu dilakukan tes. Tetapi kalau positif semua, masih harus dilakukan tes. Itu namanya tes dari loss stability yang menggunakan array. Ya. Jadi tolong dilihat di bab 13 edisi 3 bagaimana cara menyusun Proust array-nya. Ya. Minggu depan saya dijelaskan bagaimana menyusun Proust array-nya untuk menentukan kestabilan dari suatu proses. Ya. Berapa harga taksi yang harus dipasang dan sebagainya. Oke? Saya kira itu. Oke, terima kasih atas perhatian saudara. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak. Sore, terima kasih Prof. Terima kasih.